Penolakan timnas U20 Israel ke Indonesia menjadi pemberitaan hangat di berbagai media nasional dan juga sampai ke media internasional. Beberapa politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan segelintir masyarakat membangun opini dengan menarasikan penolakan timnas Israel tersebut dengan alasan katanya Israel menjajah Palestina. Katanya Israel merampas tanah air Palestina. Dan ada juga yang membawa-bawa sikap yang pernah ditunjukkan oleh Bung Karno dengan menolak timnas Israel pada waktu itu. Dan ada juga yang mengkait-kaitkan dengan konstitusi kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang paling mengejutkan, ternyata ada suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri terkait dengan negara Israel. Dan ada juga dari tokoh agama yang menyatakan bahwa di dalam ajaran dari agama yang dianutnya menyatakan bahwa orang yang membenci umat Islam itu adalah kaum Yahudi. Semuanya itu perlu diuji kebenarannya. Kemudian bagaimana dampak penolakan tersebut bagi Indonesia, khususnya di mata dunia internasional. Untuk itu channel Hukum dan Kebenaran akan mengungkap semuanya itu setelah yang satu ini. Salam dalam kebenaran. Kali ini channel Hukum dan Kebenaran akan mengungkap terkait penolakan timnas U20 Israel ke Indonesia dari beberapa politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan segelintir masyarakat yang membangun opini dengan menarasikan alasan-alasan mereka. Namun sebelum lebih jauh saya mengungkapkan, channel Hukum dan Kebenaran kali ini membuat slogan, yaitu jika Anda pro kepada kebenaran itu, maka tonton video ini sampai tuntas dan juga memberikan tanda subscribe dan loncengnya. Namun sebaliknya, jika Anda lebih suka pada kebohongan itu dan lebih condong mendukung dari setiap narasi-narasi yang dibangun oleh beberapa orang yang menurut kacamata saya tidak bertanggung jawab, maka lebih baik skip video ini. Demikianlah slogan yang dikeluarkan oleh channel Hukum dan Kebenaran. Pada pembukaan tadi sudah kita dengar bagaimana arah dari tayangan yang mau kita bahas kali ini dari beberapa tokoh politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan segelintir masyarakat. Agar channel ini atau saya tidak dikatakan memberitakan berita hoax, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mendengar cuplikan dari video-video yang telah tayang pada channel lain. Dan nanti setelah selesai nanti saya akan cantumkan deskripsinya untuk melihat lebih lengkap bagaimana pendapat masyarakat terkait konflik Israel-Palestina. Untuk itu, mari kita dengar komentar mereka berikut ini. Secara formal sampai sekarang negara kita belum mengakui Israel.
dan karena itu tidak ada hubungan diplomatik. Dan dengan demikian sangat berdasar bila negara dan masyarakat luas menolak kehadiran Israel untuk ikut dalam pesta sepak bola tersebut. Saya kira sepanjang kita taat pada konstitusi, dan konstitusi kan mengatakan kemerdekaan itulah hak semua bangsa. Dan itulah yang dipegang oleh Bung Karno. Sepanjang Israel masih menjajah Palestina, sepanjang itu pula Indonesia tidak akan mengakui Israel sebagai negara. Dan Israel adalah satu-satunya negara yang tersisa di dunia yang masih terus melakukan penjajahan di muka bumi ini. Saya kira sejarah penolakan di Indonesia terhadap Israel tadi sudah dijelaskan dengan baik ya. Itu benar ya, seperti tadi kata Babe itu benar. Itu cara yang menurut hemat saya sesuai dengan prinsip menjaga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tadi kita sudah sama-sama melihat dan mendengar dari orang ini yang menyatakan dengan jelas bahwa katanya Israel menjajah Palestina. Untuk lengkapnya melihat dari pernyataan mereka ini, nanti bisa kita lihat dari link yang saya cantumkan pada deskripsi video ini. Dan dari situ juga jelas bahwa kedua orang ini membawa-bawa nama besar Bung Karno, di mana pada waktu itu Bung Karno pernah menunjukkan sikap menolak timnas Israel, dan juga orang ini membawa-bawa ideologi atau konstitusi negara kita yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan secara khusus buat si HAM-KH ini, katanya ia tidak mau dikaitkan permasalahan kemerdekaan negara Israel itu dengan sejarah ribuan tahun dari bangsa Yahudi. Dan anehnya lagi, katanya wajar jika masyarakat Indonesia untuk menolak timnas U20 Israel ke Indonesia itu berdasarkan konstitusi negara kita. Nah, karena kedua manusia ini, khususnya Syam Kahak, tidak mau dikaitkan dengan sejarah ribuan tahun yang lalu, maka saya akan memulainya pada tahun 1948. Ingat ini, sebelum pemberlakuan resolusi 181 PBB pada tanggal 14 Mei 1948, bangsa Yahudi memproklamasikan kemerdekaannya sebagai negara baru yang disebut dengan negara Israel. Dan ada 33 negara anggota PBB yang mendukung berdirinya negara Israel menjadi satu negara baru di dunia ini. Kemudian, satu hari setelah kemerdekaan negara Israel, tepatnya pada tanggal 15 Mei 1948, ada beberapa negara Arab di sekitar negara Israel menyerang negara Israel karena mereka tidak setuju dengan berdirinya negara Israel, dan terjadi peperangan yang dikenal dengan nama Perang Kemerdekaan. Selain itu, data atau sejarah juga mencatat bahwa ternyata kembali lagi terjadi penyerangan dari negara-negara Arab ke negara Israel, di mana kedua peperang ini dimenangkan oleh negara Israel. Dan dampak dari situ, negara Israel secara otomatis semakin luas wilayahnya akibat kekalahan yang
kekalahan yang diterima oleh negara-negara Arab yang menyerang negara Israel. Nah, di sini saya mau bertanya kepada kita semua, khususnya kepada kedua manusia ini yang membawa-bawa prinsip Bung Karno, membawa-bawa ideologi negara, membawa-bawa konstitusi negara kita berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pertanyaannya adalah, apakah negara-negara Arab yang menyerang negara Israel yang telah merdeka itu bukan merupakan bentuk dari penjajahan? Lalu, bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Bung Karno pada waktu itu? Contohnya seperti, katakanlah dulu, mengutuk keras kepada negara-negara Arab yang menyerang negara Israel yang telah merdeka itu. Kalau dari penelusuran saya, tidak ada sedikit pun data yang menunjukkan bahwa Bung Karno menyinggung persoalan negara-negara Arab yang menyerang negara Israel, apalagi menunjukkan sikap mengutuk keras terhadap penyerangan ke negara Israel. Lantas, bagaimana ideologi atau konstitusi negara kita? Apakah pada waktu itu tidak berlaku bagi negara-negara Arab yang menyerang Israel? Pikirkan itu khususnya bagi si Hak dan si Sidik. Selain itu, saya juga mau bertanya kepada kita semua, apakah orang yang memproklamasikan kemerdekaan negaranya tidak tahu batas wilayahnya? Otak cerdas saya menyatakan bahwa mereka pasti tahu batas-batas wilayah dari negara yang telah merdeka itu. Yang diantaranya adalah tanah Palestina, yang dulu namanya adalah tanah Kanaan. Ingat ya, tanah Kanaan. Di mana tanah Kanaan dicatat oleh dua kitab suci dari dua agama terbesar di dunia, yang menyatakan bahwa tanah Palestina itu adalah tanah milik kaum bangsa Yahudi. Atau dengan kata lain, bukan milik kaum bangsa Arab. Itu fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri oleh siapapun. Bahkan orang yang bergelar profesor sekalipun pasti tidak mampu membantahnya. Jika demikian, dari mana jalannya negara Israel merampas tanah air Palestina? Sementara tanah Palestina itu adalah merupakan bagian dari wilayah negara Israel. Selain itu, kalau di sisi lain, jika dirunut dari sejarah, orang-orang di Palestina itu mayoritas adalah penduduk pendatang dari negara-negara Arab yang bercokol atau bermukim di tanah Palestina. Dirunut dari sejarahnya itu berawal dari Kaisar Ottoman yang pernah menguasai tanah Palestina, sehingga banyak orang-orang Arab bermukim di situ untuk mengadu nasib. Namun akibat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh negara Inggris yang memenangi perang terhadap Kaisar Ottoman yang kalah perang, Inggris mengirimkan banyak orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai dunia dengan mengembalikan mereka ke tanah Palestina. Itu fakta sejarah yang juga tidak dapat dipungkiri. Dari situlah muncul suatu pergolakan di mana orang-orang Arab yang bermukim di tanah Palestina
melakukan semacam penindasan kepada orang-orang Yahudi. Itu fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri. Lalu, apakah ini yang menjadi acuan bahwa tanah Palestina itu adalah milik tanah orang Arab di Palestina? Kalau otak saya sepertinya mengatakan pikiran si Hamka ini seperti itu. Sehingga dia menafikan dari fakta-fakta sejarah lainnya bahwa Kaisar Ottoman juga kalah perang. Sehingga tanah Palestina itu lepas dari tangan Kaisar Ottoman dan berpindah kepada negara yang menang perang, yaitu negara Inggris dan Prancis, di mana data sejarah atau fakta sejarah menyatakan bahwa tanah Palestina itu menjadi tanahnya milik bangsa Yahudi yang diserahkan oleh negara Inggris yang menguasai daerah tersebut akibat menang perang. Itu belum dihitung dari atau dirunut dari sejarah dari kaum bangsa Yahudi. Dari situ sudah sangat jelas. Selanjutnya, data sejarah mencatat bahwa seiring berjalannya waktu muncullah suatu organisasi yang namanya PLO di dalam negara Israel yang dipimpin oleh seorang Arab bernama Yasser Arafat. PLO ini berdiri dengan tujuan yang diantaranya adalah ingin memerdekakan diri sebagai suatu negara baru. Artinya bangsa Palestina ingin mendirikan suatu negara baru yang disebut negara Palestina. Sehingga dengan demikian jelas ketika berdirinya negara Israel belum ada yang namanya negara Palestina. Dan secara khusus negara Palestina ini memerdekakan diri sebagai negara baru, negara Palestina, itu terjadi kalau tidak salah saya pada tahun 1988. Saya ajak kita untuk berpikir, jika ada organisasi di dalam suatu negara mempunyai tujuan untuk memerdekakan diri sebagai satu negara baru, itu disebut apa? Otak cerdas saya mengatakan itu adalah pemberontak atau pengkhianat negara. Apakah benar kita harus mendukung pemberontak di dalam suatu negara yang ingin memisahkan diri dari kesatuan negaranya? Itu yang perlu kita jawab khususnya kepada dua manusia ini. Lalu kalau kita tarik pada negara kita, hal ini juga pernah terjadi di negara kita, di mana yang paling dekat sejarahnya itu pernah ada fenomenal keinginan segelintir organisasi masyarakat yang tersembunyi dengan membangun opini, yaitu ingin mendirikan negara khilafah di dalam negara Indonesia. Kemudian kalau dirunut lebih jauh dari sejarah Indonesia yang juga menjadi sejarah kelam bagi negara Indonesia, di mana fakta menyatakan bahwa Provinsi Timur Timur telah lepas dari negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi satu negara baru yang disebut negara Timor Leste. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita tahu bagaimana negara Timor Leste ini menjadi satu negara baru di wilayah Indonesia? Itu berawal dari suatu organisasi tersembunyi di Indonesia yang namanya Pretilin, di mana Pretilin ini tujuannya adalah untuk memerdekakan diri menjadi satu bangsa atau satu negara yang disebut negara Timor Leste. Itu dilakukan oleh petinggi-petinggi Pretilin dengan melakukan lobby-lobby kepada dunia luar. Di mana dunia luar, kalau tidak salah saya di situ sangat jelas
menekan Indonesia agar Indonesia menggelar jajak pendapat dari masyarakat Timur Timur untuk menentukan pilihannya. Apakah kita tahu apa keinginan dari pihak luar negeri yang setuju bahwa agar dilakukan jajak pendapat dari masyarakat Timur Timur untuk menentukan pilihannya. Itulah yang disebut dengan politik luar negeri yang dijalankan oleh negara tersebut. Apa dampaknya bagi kita pada waktu itu? Sudah jelas. Provinsi Timur Timur lepas dari Negara Kesatuan Indonesia. Kemudian kita flashback ke negara Israel. Negara Israel mempunyai prinsip atau cara mempertahankan wilayahnya dari serangan atau dari cara apapun. Mereka mengambil sikap untuk tetap mempertahankan wilayahnya berdasarkan kemerdekaan yang mereka nyatakan pada tahun 1948. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia menerima saja dari trik-trik politik luar negeri yang dijalankan oleh negara lain. Kalau negara Israel tidak mau terpancing seperti itu, sehingga mereka mampu sampai sekarang mempertahankan wilayahnya dari berbagai macam trik dari politik-politik luar negeri yang dijalankan oleh negara-negara lain, termasuk di dalamnya adalah negara Republik Indonesia. Apa hasilnya? Atau apa perbedaannya? Mereka tetap mempertahankan, sedangkan Indonesia tidak mampu mempertahankan wilayahnya, sehingga lepaslah Provinsi Timur Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang perlu kita harus pelajari dan kita renungkan sebagai pembelajaran bagi kita. Makanya channel Hukum dan Kebenaran ini muncul di tengah-tengah masyarakat yang salah satu diantaranya adalah untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, jika demikian, apa pandangan atau sikap kita? Apa yang harus kita lakukan kepada manusia-manusia yang seperti ini? Apakah kita harus mengikuti pola pikir atau keinginan hatinya yang menurut kacamata saya itu ada pemikiran dengan otak kotor? Dengan menempatkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 untuk menolak timnas U20 Israel ke Indonesia, serta dengan membawa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan tidak mendukung kemerdekaan negara Israel. Suka atau tidak suka, negara Israel itu sudah menjadi suatu negara yang diakui oleh PBB mayoritas. Jikapun ada konflik antara Israel dan Palestina, kita harus hati-hati merunut. Apakah benar itu merupakan perbuatan yang sadis yang dilakukan oleh orang-orang Israel? Kalau otak saya mengatakan tidak, justru kalau saya ikuti perkembangannya, banyak orang Indonesia yang pergi ke jalur Gaza. Dari sana mereka memberitakan, diduga kuat memberitakan berita bohong. Itu karena mereka membuat suatu sikap solidaritas yang kebablasan karena sama-sama menganut agama Islam. Maaf bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Nah, jika kita mendukung kemerdekaan dari
bangsa Palestina menjadi negara Palestina. Apakah kita juga harus mendukung suatu kemerdekaan suatu bangsa yang ada di negara Indonesia ini? Jika mengacu kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Digarisbawahi adalah hak segala bangsa. Kalau otak cerdas saya mengatakan kita tidak bisa sembarangan mendukung suatu kemerdekaan dari suatu bangsa. Dari situ kita tahu bahwa hasilnya Provinsi Timur Timur lepas dari NKRI dan menjadi negara baru yang namanya Timor Leste. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa seperti ini yang harus kita ikuti atau kita dukung? Kalau ada manusia kadrun mengikuti apa yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan menempatkan permasalahan tidak pada tempatnya, maka ada kemungkinan negara kita Indonesia ini bisa terbelah. Ketika kita mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, maka kita pun harus mendukung kemerdekaan suatu bangsa di dalam suatu negara Indonesia. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita juga, apakah benar dan dibenarkan hal demikian? Otak cerdas saya juga menyatakan bahwa itu tidak benar dan tidak dibenarkan, sehingga kita tidak boleh sembarangan mendukung kemerdekaan suatu bangsa. Apalagi kita tidak tahu sejarahnya secara benar. Dan kalau saya perhatikan, kita ini, atau saya katakan ada beberapa orang Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina itu hanya berdasar karena solidaritas yang kebebasan karena sama-sama menganut agama Islam, bukan karena hal yang lainnya. Nah, secara khusus yang KH ini dia membuat seperti itu karena ada tujuan atau ada keinginan pribadinya atau kelompoknya, yang dalam hal ini adalah dia kader dari PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Oleh karena itu kita harus bisa memahami bagaimana definisi dari penjajahan itu. Jangan kebablasan mendefinisikan penjajahan itu di segala tempat. Kalaupun pemerintah Indonesia telah mengambil sikap mendukung Palestina menjadi satu negara yang baru yang disebut dengan negara Palestina, ya sudah. Sampai di situ saja kita mendukung karena sudah sempat terjadi. Namun kalau kita ikut mencampur lebih jauh hanya karena solidaritas sesama umat muslim, maka itu hal yang tidak benar. Karena akibat dari perbuatan itu bisa saja menimbulkan perpecahan bagi kita sesama masyarakat Indonesia. Nah, kalau ingin mendukung kemerdekaan Palestina itu tepatnya di dalam suatu pertemuan formal seperti PBB. Jangan kita berkoar-koar di negara kita mendukung negara Palestina menjadi negara Palestina, mendukung bangsa Palestina menjadi negara Palestina, menolak kemerdekaan negara Israel. Itu orang tolol, seperti orang pasaran. Jangan sekali-sekali kita mendukung suatu sikap kemerdekaan bagi suatu bangsa di sembarang tempat. Tempatnya ada forum PBB, itu salah satunya, atau forum-forum internasional yang lainnya, dengan cara-cara yang intelektual, bukan pasaran seperti yang dilakukan dua manusia ini. Seolah-olah apa yang dia katakan harus kita ikuti. Sampai-sampai dia membawa berdasarkan ideologi atau konstitusi negara kita yang menyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, sehingga kita harus
mengikuti apa yang ada dalam otak kotornya. Padahal kepentingannya bukan karena kepentingan nasional, tapi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dan dalam hal ini saya mengutuk keras cara dia itu. Mengajak masyarakat, katanya wajar dan berdasar karena konstitusi negara kita mengatakan itu. Padahal bahasa atau kalimatnya berbeda. Semua orang pasti setuju penjajahan di dunia ini harus dihapuskan. Tidak ada yang tidak mendukung. Saya pribadi mendukung. Tapi yang menjadi permasalahan adalah apakah benar negara Israel menjajah Palestina? Fakta menunjukkan tidak demikian. Jika tidak demikian, berarti apa yang dilakukan oleh si Hamka ini dan satu manusia itu, si Sidik itu namanya diduga kuat memberitakan berita bohong. Atau dengan kata lain, ini manusia munafik, egois dan bebal. Sebenarnya kalau dilihat dari kacamata saya, dia tahu itu sejarahnya. Bahwa benar tanah Palestina itu adalah milik bangsa kaum Yahudi. Tapi karena otaknya kotor, maka mulutnya berkata lain. Kalau saya kasih buku sejarahnya, bahwa memang benar itu tanah Palestina adalah tanah milik kaum Yahudi, di depan umum, saya yakin karena otaknya kotor, dia tetap juga ini dikatakan ini tidak benar. Tapi ketika dikatakan tidak benar, dia tidak bisa menunjukkan bukti yang lain. Itu yang namanya ya goblok. Percuma bergelar profesor, tapi cara berpikirnya seperti orang kadrun. Sehingga dari penjelasan ini jelas, dari pengungkapan ini sudah terbukti bahwa tanah Palestina itu adalah milik bangsa kaum Yahudi. Ingat ya, milik bangsa kaum Yahudi. Negara Israel itu tidak menjajah Palestina. Negara Israel itu tidak merampas tanah air Palestina. Ketika Israel dijajah, diserang, diklaim oleh siapapun bahwa tanah wilayahnya itu menjadi tanah wilayah orang lain, maka wajar sajalah orang-orang Israel, khususnya pemerintah yang berkuasa, melakukan perlawanan agar wilayahnya itu tidak lepas dari negara Israel. Jangan samakan cara mempertahankan wilayah yang dilakukan oleh Israel dengan Indonesia. Kalau Indonesia agak aneh. Negara lain membuat gambaran agar dilakukan jajak pendapat, oh kita nerimo saja. Setelah dilakukan jajak pendapat, lepaslah Timur-Timur. Apa seperti itu yang harus kita inginkan kepada negara Israel? Dari mana jalannya? Tak ada jalannya. Mereka mempunyai prinsip tersendiri. Mereka mempunyai cara tersendiri untuk mempertahankan wilayahnya. Jangan ada di pikiranmu, itulah yang harus dijalankan oleh orang Israel. Atau coba saya balikkan. Apa yang dalam otak saya harus Anda jalankan. Maukah Anda? Sebelum dijawab, saya sudah tahu jawabannya. Pasti tidak mau. Tapi kalau dia mau menerapkan, itu yang namanya egois. Ketika dia ada keinginan, maka keinginan itu harus dijalankan. Tapi ketika ada keinginan saya yang harus dijalankan tidak mau, itu namanya egois dan bebal. Itulah yang menjadi renungan bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Inilah bagian pertama dari penelusuran penolakan Timnas U20 Israel ke Indonesia. Dan jelas beberapa politisi diduga kuat menyampaikan berita tidak benar ke media massa untuk tujuan pribadi atau kelompoknya.